Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nana, saya dari pengurus Yayasan Indonesia Membangun. Kita hari ini mau ada yang namanya terapi ya Pak ya. Betul Pak. Sosialisasi tentang hidup sehat ala terapi dan penanganan terapi. Baik Pak Nana, ini saya ingin tahu lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud dengan terapi itu Pak. Oke, jadi terapi itu secara keilmuan itu penanganan pengobatan, bisa juga disebut ya, itu dengan menggunakan alat-alat medis Pak. Adapun nanti tekniknya kita ada pijat Pak, yang tujuannya untuk merelaksasi otot dan saraf. Terus nanti juga ada akupuntur untuk merelaksasi dan untuk merangsang gerak saraf. Terus ada juga bekam. Bekam itu untuk mengeluarkan endapan-endapan toksin yang mengendap di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi nanti terapinya kita kombinasikan Pak, antara pijat, bekam dan akupuntur supaya nanti hasilnya maksimal. Yang tujuannya buat apa Pak? Untuk membantu menghilangkan rasa nyeri, pegal, kebas, kesemutan, dan untuk membantu memperbaiki sistem-sistem tubuh. Ketika sistem tubuh ini terjadi perbaikan, maka semua gangguan penyakit itu insya Allah akan sembuh. Gitu ya. Jadi keluhan-keluhan yang dapat diatasi oleh terapi itu banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali Pak. Nah, bahkan dalam Al-Quran dan Rasulullah bersabda bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, atau setiap penyakit itu bisa disembuhkan menurut apa yang di Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tetapi penyakit apa saja yang bisa disembuhkan atau bagaimana cara menyembuhkannya itu dengan cara pengobatan yang benar, itu dengan menggunakan terapi. Dalamnya tadi ada pijat, ada bekam, ada akupuntur. Jadi terapi ini bisa untuk pengobatan, penyembuhan, dan untuk pencegahan. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi kira-kira terapi ini bertentangan nggak dengan dunia kedokteran atau medis? Tidak Pak. Tidak. Justru saya sendiri, karena saya belajar itu mengenai konteks pengobatan holistik. Artinya saya memadukan keilmuan medis dan keilmuan terapi Pak. Begitu ya. Sehingga kalau memang ini pengobatannya harus ke medis, ya saya arahkan ke medis. Kalau ini bisa ditangani dengan terapi, ya saya terapi gitu Pak. Jadi sama sekali tidak bertolak belakang dengan konteks medis. Nah untuk terapis itu sendiri, itu sebenarnya mereka itu ada nggak sih dikatakanlah dinaungi oleh apa itu Pak? Kalau dokter kan ada Ikatan Dokter Indonesia, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau untuk terapis itu sendiri bagaimana Pak untuk gitu? Jadi payung hukum dan perizinan terapis itu ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Pak. Ada satu lembaga di bawah Kementerian Kesehatan itu namanya Yankestra Pak. Pelayanan kesehatan tradisional Pak. Tapi buat kami yang betul-betul mengikuti prosedur yang disarankan oleh kementerian Pak. Salah satunya kami harus mengikuti pembelajaran yang memang yayasan atau asosiasi yang kami ikuti di sana itu sudah mendapatkan legal dari Kementerian Kesehatan. Terus kami pun juga praktek dibekali dengan wawasan keilmuan, dibekali dengan sertifikat dan legalitas kami untuk melakukan tindakan. Nah, berarti secara legalitas untuk terapi yang akan kita laksanakan adalah aman ya Pak ya? Aman insya Allah Pak. Karena gitu ya. Saya sendiri sering mengikuti undangan-undangan yang dari kementerian mengenai legalitas atau payung hukum untuk para pelaku praktisi terapi. Walaupun memang mohon maaf Pak, di luar sana ada terapis-terapis yang memang masih belum punya legalitas sehingga mereka kenyamanannya masih dipertanyakan. Kalau kita alhamdulillah Pak, kita alhamdulillah pendidikan dan keilmuannya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jelas mengikuti regulasi dari Kementerian Kesehatan ya Pak Nana ya. Mungkin ada
apa himbauan kepada masyarakat untuk hari ini ada sosialisasi tentang terapi, Pak? Ada ajakan seperti apa mungkin? Himbauannya mungkin sosialisasi itu ya intinya bagaimana kita bisa mengetahui konsep hidup sehat ala terapi, terutama di keilmuan Tibu Nabawi, bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa mendapatkan kesehatan yang optimal dengan apa yang dulu diajarkan Rasulullah. Terus bagaimana kalau orang yang sudah punya gangguan penyakit dengan pengobatan yang disarankan oleh Rasulullah juga, yaitu dengan terapi, Pak. Oh gitu ya. Salah satunya dengan terapi bekam, itu terapi yang disunahkan Rasulullah. Gitu ya. Bahkan saya dengar Bapak juga ingin membuka tentang pelatihan untuk terapi gitu, terapis gitu. Nah, insya Allah Pak, saya di tiap daerah kebetulan buat saya sendiri keilmuan terapis ini siar dakwah, Pak, supaya masyarakat ini tahu wawasan hidup sehat dengan terapi, dan bagaimana kalau misalkan di antara masyarakat di sini ada yang pengen menjadi seorang terapis, pengen menguasai ilmu terapis, insya Allah kami membuka kelas pembelajarannya yang nanti insya Allah dari mulai pelatihan dasar, mengenal apa itu terapi, jenis-jenis terapi, sampai nanti tingkat lanjutan jadi profesional seorang terapis itu nanti kami kasih keilmuannya. Oh gitu ya. Jadi ke depan akan membuka kelas pelatihan terapi gitu, atau untuk terapis ya namanya ya. Kalau misalkan masyarakat di sini ada yang pengen bisa, ada yang pengen memahami keilmuan terapis, misalkan minimal ya ketika mereka tahu untuk kesehatan keluarganya sendiri, Pak. Oh gitu. Ya, saya sering mengadakan pelatihan-pelatihan mandiri untuk masyarakat umum dengan penyakit-penyakit tertentu. Salah satu contoh terapi mandiri untuk penanganan stroke, Pak. Nah, jadi nanti masyarakat kalau misalkan di rumahnya ada punya orang yang stroke keluarganya, dia tahu bagaimana cara perawatannya. Atau misalkan terapi mandiri untuk gangguan lambung. Jadi masyarakat minimal tahu, Pak. Oh gitu ya. Jadi belajar terapis ini bisa untuk pribadi, keluarga, atau misalkan dia pengen menjadi seorang terapis, mengandalkan usahanya di terapis menjadi satu sumber penghasilan, insya Allah kami bimbing juga, Pak. Bisa ya, nanti akan dibuka kelasnya. Baik Pak Nana, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan tentunya niat mulia membantu masyarakat pada hari ini itu menjadi amal soleh buat Pak Nana dan membawa berkah buat keluarga.